seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Ya. Jadi Terus? jangan hanya ambil ulangan 34 aja, tapi ada artinya begini. Ulangan Silakan. 34 membatasi tidak adanya nabi yang akan bangkit di tengah dari kalangan Israel yang berasal dari Israel itu sendiri. Itu nggak ada. Tidak akan ada lagi. Ya berarti Yesus tidak akan jadi nabi. Gimana ceritanya? Yang sama seperti Musa. Yesus nabi. Dia rasul. Tapi untuk statusnya sama seperti Musa, tidak lagi Yesus itu. Karena Yesus itu orang Israel. Tidak ada lagi nabi yang akan kubangkitkan di tengah Israel, dari kalangan Israel, yang sama seperti Musa. Nggak ada lagi. Yesus memang nabi, tapi tidak sampai level Musa, ketinggian Yesusnya kalau sampai Musa. Begitu, itu kan dalil, Bang. Yesus gugur. Mungkin ada yang lain, mungkin Lukas Enggak. atau siapa Begini, gitu. bentar. Ulangan 34 itu jangan hanya potong ayat itu aja kita baca. Baca baik. Saya bacakan ya ayat 10. Seperti Musa yang kenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ayat 11. Iya. Dalam hal segala tanda mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Nah, perhatikan baik-baik. Di ayat 10 dikatakan begini, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam segala hal, tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun. Jadi nggak ada lagi nabi Iya, nggak ada. Musa di tanah Mesir yang mengurus Iya, memang nggak Firaun. ada. Nah, Memang nggak ada. Yesus memang nggak cocok. makanya, sebentar. Nah, makanya Yesus bukan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Berarti nggak sama Musa. Ya, sebelah. Berarti nggak sama seperti Musa. Memang Yesus itu nabi, tapi nggak sampai sama seperti Musa. Levelnya Tapi- ketinggian. Silakan Ibu Begini, Karyana, silakan. Sebentar. Musa itu adalah pemimpin yang menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanan, ya kan? Nah, Kalau siapa Yesus- yang selamat di situ? Kaleb dan Joshua yang sampai ke sana. Yesus berbeda, masih lebih hebat Yesus, ya kan? Karena Musa tidak sampai, dia tidak menginjak tanah Kanan. Oh, berarti Itu. tidak sama seperti Musa. Itu Kalau sebagai Yesus contoh lebih saingan. hebat, Ya, itu kalau sebagai Yesus contoh. lebih hebat, berarti ya tidak sama seperti Memang Musa. nggak ada bandingannya, nggak ada bandingannya. Begini. Ya udah, berarti tidak Musa sama sangat seperti berbeda. Musa. Musa gagal. Yesus tidak gagal. Nah, itu berarti nggak sama. Dua nabi ini berbeda berarti. Gitu, Saudara Jos. Jadi begini saudara Bang Juma. Yesus itu bukan nabi, tapi dikatakan manusia nabi, kita terima dulu. Ya, Dia tuh bukan udah nabi. sama seperti Musa. Ha, udah. Nah, yang mengatakan Yesus nabi adalah manusia. Sejujurnya dia bukan manusia. Yang mengatakan Yesus nabi manusia. Sejujurnya Yesus bukan nabi. Betul ya? Sebentar, Pak Jospin? Karyana. Betul ya? Sebentar, Ibu Karyana, sebentar, Ibu Karyana. Iya. Sebentar. Mantap ini. Guru, nabi, yes. Sebentar, Bu, Mesias, sebentar. yes. Hamba. Sebentar Ibu Karyana. Nah, jadi perhatikan sebentar. Di Ulangan 34 dikatakan begini. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang. Mengatakan demikian karena begini, Ulangan 17 ayat 16. Saya terangkan melalui Ulangan 17 ayat 16. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa itu ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini. Makanya bangsa Israel
dilarang kembali ke tanah Mesir. Makanya tidak, karena kalau sebentar Bang Zuma. Makanya kalau mereka kembali ke tanah Mesir, Tuhan tidak akan bangkitkan lagi seperti Musa. Nah, itu satu ayat. Yang kedua, ayat kedua, Keluaran 13 ayat 17. Jangan buru-buru, slow down, cool. Ya, Jangan memang buru-buru. Kita nggak kemana-mana. ya, memang begitu. Iya, Nggak saya- ada saingan, nggak ada saingan. Hanya kita yang diharapkan, oke? Ya. Kemudian Keluaran ayat 17. Kemudian Keluaran 13 ayat 17. Iya. Keluaran 13 ayat 17. Sebab Allah berfirman, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi itulah sebabnya Tuhan selalu melarang orang Israel pulang kembali ke Mesir. Kemudian Yesaya 30 ayat 1 dan 2. Yesaya 30 ayat 1 dan 2. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta petunjukku, untuk berlindung di bawah perlindungan Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Kemudian Yesaya 31 ayat 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Jadi itulah makanya dalam Ulangan 34 ini dikatakan Tuhan tidak akan membangkitkan seperti Musa di tanah Mesir. Dan itulah sebabnya Allah melarang orang Israel pulang kembali ke tanah Mesir. Itu No jawaban way. saya. Benar, no way. Jadi Ya. tidak ada Jadi- lagi nabi yang akan dibangkitkan di tengah-tengah Israel yang sama seperti Musa. Tak ada lagi. Tak ada kan? Di Sesuai tanah dalil. Mesir. Di tanah Mesir. Bukan di tengah-tengah Israel. Iya, tapi Kita- ingat ayat 11-nya, ayat 11-nya ingat, ayat 11-nya. Tidak Bang Zuma. ada lagi gimana? Tidak ada lagi nabi yang akan dibangkitkan di tengah-tengah Bani Israel. Dalam hal segala tanda mujizat yang dilakukan atas perintah Elohim di tanah Mesir Iya. terhadap Fir'aun dan Iya. terhadap segala pegawainya seluruh negerinya, Bang. Artinya Iya. bahwasanya tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang akan dibangkitkan. Lalu nabi yang sama seperti Musa yang akan dibangkitkan ini siapa kan gitu? Yesus akan semakin berat. Kalau kita lihat di dalam Yeremia 36 nomor 30, di situ dikatakan beginilah firman Tuhan, tidak akan ada lagi dari keturunan Yoyakim raja Yehuda ini yang akan duduk di atas takhta Daud. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sedangkan Yesus itu adalah keturunan Yoyakim. Jadi nabi yang sama seperti Musa itu tidak Yesus, karena Yesus tidak bisa duduk lagi di takhta Daud gitu. Gitu, Yeremia Bang. berapa? Yeremia berapa, Bang Zuma? 36 nomor 30. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Tanda. Sementara Yesus adalah keturunan Yoyakim. Berat itu, Bang. Sebentar. Berat. Silakan. Ada jawabannya itu. Kemarin saya udah persiapkan itu karena sering ini menjadi Silakan. debat ya. Baik. Iya, silakan. Yeremia 30 ya, 36. Ya, Yeremia 36 ya. Baik. Yoyakim. Mengenai Yoyakim raja Yehuda, haruslah kau katakan begini. Kemudian ayat 30. Beginilah firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas takhta Daud dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Baik. Berarti Benar. Yesus tidak bisa duduk di atas tahta Daud, betul? Sebentar Bang Zuma. Karena begini, bukan Yesus itu kalau menurut Matius 1 ayat 8,
dia itu keturunan dari sebentar. Yoyakim, Elyakim, Iya. Yoahas. Yoyakim, iya, Yoyakim. Jadi dia tidak bisa duduk di atas tahta Daud. Bagaimana mau sama seperti Musa? Sebentar. Ada ayatnya. Sebentar, ada jawabannya itu. Sebentar. Lanjut nggak nih tertawanya? Ya, masih lanjut. Sebentar. Satu Oke. lagi. Berarti gini. Apa? Udah, gitu aja, segitu aja ketawanya. Atau masih mau lanjut? Ya, ekornya. Sebentar. Karena begini. Yesus tidak bisa duduk lagi di tahta Daud. Bagaimana mau duduk sama seperti Musa? Yang duduk seperti Musa adalah tokoh raja yang bisa membawa Bani Israel bangkit sebagaimana bangkitnya Bani Israel di zaman Musa. Bang Juma. Musa kerjanya hanya membawa bangsa Israel. Ya, Yesus. sementara Yesus Yes. membawa seluruh bumi. 8 Berarti miliar. nggak sama. Berarti nggak sama. Ya, Berarti nggak sama. Musa itu contoh saingan kecil, sekopnya kecil. Kecil. Berarti nggak sama. Nggak sama. Tapi Baik. harus dari keturunan Bani Israel. Nggak sama berarti. Sebentar Karyana. Apa ini Pendeta jawabannya? Esra Suruh harus belajar sama kalian ini. Ini dua tawar. Gimana? Sebentar. Zuma, ini jawabannya ya. Nah, Ya. dua Tawarik 36 ya. Ya. Saya ingin dari situ Yoyakim dengan mengapa Yoyakim tidak dan keturunannya tidak menjadi raja ya. Ini jawabannya. 2 Tawarik 36 ayat 1 sampai 6 ya. Saya jawab tapi anaknya. Ya, sebentar. Rakyat negeri menjemput Yoahas anak Yosia dan mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem, menggantikan ayahnya. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Raja memecatnya dari pemerintahannya di Yerusalem dan mendenda negeri itu 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Kemudian Raja Mesir itu mengangkat Elyakim, saudara Yoahas, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas saudaranya itu ditawan oleh Neko dan dibawa Mesir. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya. Ayat 6. Nebukadnezar Raja Babel maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel. Selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukannya dan kesalahan yang ada padanya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Israel dan Yehuda. Maka Yoyakin anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada pergantian tahun Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel. Ayat 10. Pada pergantian tahun Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan. Dan Zedekia, saudara ayah Yoyakin, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Jadi Yesus bukan keturunan Yoyakim, tetapi keturunan dari Zedekia, saudaranya, abangnya. Coba Anda bacakan saya Matius 1 nomor 11. Iya, sebentar. Ya, Coba. Matius 1 ayat 11. Iya, perhatikan. Coba. Nah, Matius 1 ayat 11, perhatikan. Iya. Matius 1 ayat 11 menulisnya begini. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel memperanakan Zerubabel. Nah, itu. Coba bacakan dulu, Bang. Bacakan. Coba. Iya, Matius 1 ayat 11. Iya, apa bacanya di sana? Yosia memperanakan Yekonya. Yosia memperanakan Yekonya. apa itu salah atau betul itu? Dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel.
Ya, Saudara, Yosia. sesudah pembuangan ke Babel, perhatikan baik-baik. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel. Nah, kan setelah Yosia kan itu Sebentar. siapa? Sebentar. Pada waktu pembuangan ke Babel itu, yang diangkat menjadi gubernur di daerah itu adalah Zedekia. Enggak. Saudara. Yang saya pertanyakan, Yosia itu memperanakan Yekonya kan di situ. Ya, Iya, Nah, apakah dalil itu betul? betul. Bukannya Yosia anaknya Yoyakim, Yoyakim anaknya Yekonya. beda bin. Kenapa Yoyakim Adik kakak. bukan adik kakak itu? Perhatikan. Banyak nama yang sama. Enggak, bukan Ibu. Gaya perhatikan. Di apa saya buka di apa baca dua Tawari 36 ayat 1 6 dan sampai 8 ya. Tapi ayat 6-nya saya bacakan. Dua Tawari baca baik-baik. Dua Tawari 36 ayat 8 ya. Dua Tawari 6 ayat 8. Selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukannya dan kesalahan yang ada padanya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Israel dan Yehuda. Maka Yoyakin anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, ayat 10, perhatikan baik-baik. Dan pergantian tahun, Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan. Dan Sedekia, saudara ayah Yoyakin, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Jadi, pengganti keturunannya Yoyakim yang tidak bisa menjadi raja itu digantikan oleh abangnya bapaknya. Tapi yang baik-baik. Dua Tawari 36 ayat 10. Dua Tawari Boleh gantian. Dua Tawari 36 ayat 10. Makanya Boleh gantian, Bang. 14 keturunan. Makanya Boleh gantian. Sebentar, terakhir satu lagi ayat. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Iya, silakan. Oke, baik. Tolong Anda baca 1 Tawarik 3 dulu. 1 Tawarik 3 nomor 15, nomor 16. Baca itu dulu. Saya pingin dengar. 1 Tawari 3 ayat 15. Ya, udah. 1 Tawarik 3, 15, 16. Ya. Coba dibaca. Anak-anak Yosua, anak sulung ialah Yohanan. Bukan Yosua, Bang. Bukan Yosia. Yosia. Anak-anak Yosia. Anak-anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan. Anak yang kedua ialah Yoyakim. Anak yang ketiga ialah Zedekia. Perhatikan baik-baik. Itu nomor 16-nya. Tunggu. Nomor 16-nya baca. Yoyakim memperanakan siapa? Yekonya. Yekonya. Baca. Jadi di situ kesimpulannya, Yosia memperanakan Yoyakim, Yoyakim memperanakan Yekonya. Berarti ketika Anda membaca Matius 11, Matius 1 nomor 11, apa yang tertuang di sana, Bang? Apa yang tertulis di situ? Yosia memperanakan orangnya juga. Silsilah Yesusnya. Yosia memperanakan Yekonya. Nah, apa itu maksudnya? Abang paham nggak? Kenapa dihilangkan nama Yoyakim di situ? Baca, Yosia itu cucunya. Harusnya Yosia memperanakan Yoyakim, Yoyakim memperanakan Yekonya. Kenapa Yoyakim dihilangkan? Karena sudah dikutuk di dalam Yeremia 36 nomor 30. Keturunan Yoyakim tidak akan ada yang duduk menjadi raja di tahta Daud. Silsilah Yesus jelas tertulis. Matius 1 nomor 11. Yosia memperanakan Yekonya. Nama Yoyakim dihilangkan. Hebat kali penulis Bible Anda itu. Padahal kalau dia mau jujur, harusnya Yosia memperanakan Yoyakim, Yoyakim memperanakan
kemudian Yekonya. Kenapa? Terekam 1 Tawarik 3 nomor 15-16 itu data. Jadi bagaimana mungkin Yesus duduk seperti Musa? Perhatikan apa Bang Bima ya. Apalagi? Urutannya Iya, itu begini. iya. Begini urutannya. Ah. Yosia punya anak Yoyakim, ya. Yohanan, Yoyakim? kan? Yosia punya anak Yohanan, Yoakim kan? Oh, jangan kayak gitu, Bang. Jangan ngambil saudaranya Yoyakim, nggak usah. Langsung Ya, aja begini. Yosia. Begini, Yosia sebentar. tunggu. Yosia memperanakan Yoyakim. Yoyakim memperanakan Yekonya, betul? Iya. Nah, baca silsilah Yesus Matius 1:11. Iya. Sudah tepat itu. Cuman ada satu nama di tengah ini dihilangkan. Di situ dikatakan Yosia memperanakan Yekonya. Itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh penulis Matius, penerjemahan kitab saudara. Harusnya Yosia memperanakan Yoyakim, Yoyakim memperanakan Yekonya, tapi dihilangkan Yoyakimnya. Di situ langsung Yosia memperanakan cucunya sendiri. Bagaimana seorang nenek memperanakan cucu? Ada apa dengan Bible ini? Kenapa Ini, Bang Yoyakim Juma, ini. dihilangkan? Di Ini, mana? mana? Coba ini. Mana? Yosia. Yoyakim, memperanakan Yosia, Yoyakim, Yoyakim, Yoyakim ke bawah. Lagi? Mana anaknya? Yoyakim berdasarkan kemudian 1 Tawarik 3 nomor 16. Yoyakim memperanakan siapa? Yoyakim memperanakan siapa? Mana anaknya Yoyakim? Yekonya. Kenapa hilang? Ini Zedekia. Kenapa hilang Yekonya? Mana? Yeko. Nggak benar itu. Yekonya itu adalah anak daripada Yoyakim. Mana Yekonya? Dikage. Ini ada nih. Nandri manu. Nih, ini ada nih, nih. Yosia memperanakan Yoyakim. Yoyakim mana? Anaknya lagi. Anaknya. Yekonya. Ini loh yang kecil. Dihilangkan ini. anak orang. Ada Yekonya Ini. tertulis. Ada ini. Ini. Ya, itu ketahuan. Tetapi coba Anda lihat silsilah Matius. Matius 1 nomor 11. Di situ dikatakan apa? Yosia memperanakan Yekonya. Kesalahan fatal yang dilakukan. Kesengajaan menghilangkan identitas Yekonya di silsilah Yesus supaya Yesus dikatakan sebagai raja yang duduk di atas tahta Daud. Halilintar. Kesalahan fatal yang dilakukan. Gak ada yang salah di Jadi sini. saudara, Gak ada 14 keturunan Matius nih. Matius 1 nomor 11 salah fatal. Fatal kesalahannya. Matius 1-nya menghilangkan nama Yekonya di situ. Yoakim di sana. Kenapa? Karena di dalam Yeremia 36 nomor 30 Yoyakim keturunannya tidak akan lagi duduk di atas tahta Daud. Bagaimana dia mau menyamai Nabi Musa? Dibebaskan setelah penawanan 36 tahun di Babel. Tuh. Ada di Jawab Dua dulu Raja Ibu, Raja 24. kenapa nama Yoyakim dihilangkan di Matius? 2 raja-raja. Ya LAI lah kali, LAI. Matius 1 nomor 11. Matius Dua 1 Raja-Raja nomor 11, 24. kenapa nama Yoyakim dihilangin? Jeremia 22 Kenapa ayat 24. nama Yoyakim dihilangin? Jeremia 22 ayat 24 ada. Enggak, pertanyaan saya Matius 1 nomor 11, kenapa Yoyakim? Apa itu? Kenapa nama Yoyakim di Matius dihilang? Gimana? Lanjut Pak Jospen. Silakan. Ibu kena pembatasan ya? Iya, gimana tuh? Satu Tawari 3 ayat 14 ya. Dari situ awal mulanya ya. 1 Tawari 3 ayat 14. Iya. Silakan. Saya baca.
anak orang ini ialah Amon, anak orang ini ialah Yosia. Nah, dari Yosia kita perhatikan baik-baik. Anak-anak Yosia, anak sulung Yohanan, anak kedua Yoyakim, anak orang yang ketiga ialah Zedekia, dan anak yang keempat ialah Salum. Ya, nah Salum. Nah kemudian yang dikutuk itu yang diangkat, ya, yang diangkat menjadi raja adalah Yoyakim, ya kan, anak yang ketiga, ya, anak yang ketiga. Yoyakim anak yang kedua, Ya, Yoyakim kan, Yoyakim. Nah, ya, anak Yoyakim ini tidak boleh mempunyai keturunan menjadi raja. Nah, kemudian perhatikan baik-baik di 2 Raja-Raja 23. Nah, saya perpendek. Nah, karena Yoyakim ini memberontak, akhirnya Yoyakim ini tidak menjadi raja, tetapi digantikan oleh Zedekia. Zedekia anak yang ketiga. Anak yang ketiga. Nah, di mana ayatnya? Ayatnya di 2 Raja-Raja 23. Ya. Nah, di ayat di 2 Raja-Raja 23. Bunyinya begini. Yoas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Saya potong ya. Ayat 32. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Firaun Neko mengurung dia di Ribla di tanah Hamat, supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Lagi Firaun membebankan kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Firaun Neko mengangkat Elyakim, anak Yosia, menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya. Terus. Jadi terganggu. Sebentar. Ya, sebentar. Jadi lupa saya baris yang saya baca. Ayat 34. Firaun Neko mengangkat Elyakim anak Yosia menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Jadi Elyakim itu yang anak keberapa itu yang menjadi raja? Elyakim, sebentar. Elyakim yang menjadi raja. Nah, yaitu raja menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoas dibawanya. Yoas tiba di Mesir dan mati di sana. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun. Ya, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri, dan setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya untuk memberikannya kepada Firaun Neko. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Zebuda binti Pedaya dari rumah. Kemudian di ayat di 36 di Tawaret 36 ya, dilanjutkan. 2 Tawaret 36 ayat 1. Saya baca acak ya. Saya baca ayat 1, ayat 35, kemudian 8 sampai 11 ya. Rakyat negeri menjemput Yoas anak Yosia dan mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem menggantikan ayahnya. Raja Mesir memecatnya dari pemerintahannya di Yerusalem dan mendenda negeri itu 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Kemudian perhatikan baik-baik, di ayat 1 dikatakan rakyat negeri itu menjemput Yoas, tapi kemudian dipecat. Kemudian Raja Mesir mengangkat Elyakim, saudaranya, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem dan menukar namanya Yoyakim. Jadi ada 2 Yoyakim sini, siapa namanya? Bang Zuma. Tetapi Yoas saudaranya itu ditawan oleh Neko dan dibawa ke Mesir. Yoyakim yang baru berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. 11 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya. Selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukannya dan kesalahan yang ada padanya, sesungguhnya semua itu tertulis dalam kitab raja-raja Israel dan Yehuda. Maka Yoyakim anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi bukan Yoyakim yang dikutuk, tapi Yoyakim yang lain, abangnya. Nah, Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pada pergantian tahun, Raja Nebukadnezar menyuruh dia membawa dia ke Babel beserta perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan. Dan Zedekia, saudara ayahnya, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem.
Jadi bukan Yoyakim yang dikutuk itu, Yoyakim yang lain, Pak. Bang Zuma. Oke. Baik, saudara. Jadi gini, kalau Anda membaca dalil, jangan hanya perbedaan nama menjadi konsentrasi saudara. Di dalam Yeremia 36 nomor 30, Yoyakim yang dikutuk di situ adalah Yoyakim bin Yosia. Oke? Iya, Yang beda dikutuk adalah Yoyakim bin Yosia. Itu yang dikutuk. Anda baca di Matius 1 nomor 11, siapa di sana? Yosia memperanakan Yoyakim. Yoyakim memperanakan Yekonya. Berarti Yesus tetap saja berasal dari Yoyakim yang dikutuk oleh Elohim. Yosia kan? Ada nggak nama Yosia muncul di Matius 1 nomor 11? Ada. Ada di Sementara Yeremia. yang dikutuk itu adalah Yeremia 36 nomor 30. Itu adalah Yoyakim bin Yosia. Baca nomor satunya. Ini Bang Juma. Yoyakim bin Yosia. Bang Juma ada di ini tentang Yoyakim ya. Ada Iya, di iya. Yeremia 22 ayat 24. Aku baca ya. Yeremia 22 ayat 24. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda adalah sebagai cincin meterai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang berusaha mencabut nyawamu, ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, di dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan ke dalam tangan orang Kasdim. Itu kakeknya Yesus itu. Itu kakeknya Yesus, cucu dari Yosia. Kena lagi. Enggak masalah Bang Juma. Nggak bisa. Banyak lagi yang rancu-rancu di atas. Yang jelas Gak bisa. Yesus lahir dari manusia dosa, udah. Kenapa? Berarti makanya berarti apa yang diterangkan di dalam Yeremia 36 30 itu betul. Tidak ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Saudara Jospen berusaha melarikan ini, minta tolong pelampungnya Yoyakim yang lain, tapi ternyata Yesusnya berasal dari keturunan Yosia. Yosia memperanakan Yoyakim, Yoyakim memperanakan kemudian Yekonya, tetapi Matius dihilangkan nama Yoyakim di situ. Ada apa? Mau siapapun itu Bang Juma, Nah, jadi bagaimana? itu fakta. Faktanya Itu fakta. bahwa Yesus keturunan Daud. Ulangan 8 iya tahu. Ulangan 18:18, nabi yang sama seperti Musa itu bukan Yesus, titik. Gak bisa dia untuk jadi raja di atas tahta Daud, dia nggak bisa. Apalagi mau sama seperti Musa, itu berat. Gitu. Kita tunggu pandangan Ibu Carolina. Iya. Gimana Bu? Carolina, kenapa pindah kamar? Ada Troy. Ada Troy. Itu Nabi Luka itu. Anggota Wignya Luka. udah dilepas ternyata. Mana ini belum aslinya. Oh iya, iya. Masih dipakai. Ini rambut asli. Kita. Unik ya, unik. Rambut keriting asli. Unik Bu Carolina. Iya, iya, Keren. kayak Barbie. Ulangan 18 ayat 18. Ulangan 18 ayat 18. Itu ada nubuatan tentang Yesus Kristus. Kenapa dengan dia? Kok ngelek ini? Kata Bang Juma tidak ada lagi nabi kecuali Musa. Carolina. Jadi mengelek. Manusia yang mengatakan Yesus nabi. Ah, iya. Jadi ulangan 18 ayat 18 itu seorang nabi akan
Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kayaknya mau juga ngelek ya Kak Karena. Ya kan? Iya. Jadi jangan dibandingkan Musa, itu contoh saingan. Ah, iya. Ngelek dia, ngelek. Sinyalnya hilang-hilang itu. Pakai Starbucks keliling dia. Di mute itu Kak Karyana. Kak Karyana di mute. Iya, ya. Bang Juma ke kota. Nah, Mana situ coba buktikan kalau Yesus kan tetap kalau di Alkitab itu Bang ada Yesus berkata sekian sekian sekian. Yesus berkata, aku berkata. Mana situ? Nih. Mana situ enggak ada aku berkata. Matius 25 dari nomor 1 ini, dari nomor 1 sampai nomor 46 nih. Itu merah semua tuh. Merah semua tuh. Oh, merah. Nah, sekarang kita lihat nomor 10-nya ya. Ini yang Nomor 10. Ini yang bayar, ini yang berapa? Subaya. Oh, ini yang Subaya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk ini. Lalu pintu ditutup. Nah, dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Pintu ditutup. Nah, pintu ditutup. Pintu ditutup. Nih, nomor 10. Nomor 10. Ya. Akan tetapi telah siap sedia mempelai itu dan mereka telah siap sedia. Muhammad lari oten. Lalu masuk dengan apa dibilangnya? Perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ngapain mereka pintu ditutup? Ngapain? Orang kawin kalau pintu ditutup ngapain? Abang ini Ayo. sudah terbiasa dengan surga-surga Abang. Kayak begitu. Jangan begitu Abang. Saudara, kalau kamu mengatakan di dalam agamamu, ya oke. Tapi kan itu ajaran Yesus untuk Bani Israel yang tadi. Bukan untuk Kristen. Nah, ternyata Kristen melalui kitab Wahyu, mereka Kristen masuk ke surga yang ada perang naganya. Jadi kita masing-masing punya surga kan? Jangan kita perdebatkan itu. Surganya umat Islam, di sana banyak perhiasan termasuk bidadari. Di situ tempat kenikmatan, tempat Kata kebahagiaan. perhiasan Bang di Kemudian di Kristen surganya adalah perang naga. Silakan kau pergi di sana. Kami ke Bang, surga kalau- kami. Enggak perlu kau menghina. Bang, Deritamu kalau dengan apa? naga, kami dengan Ini- bidadari. Bang kalau Kan gitu. Kalau di Muslim kan surga nggak ada, bukan perhiasan Bang, itu bidadari itu. Wanita itu perhiasan. Mana Wanita itu itu perhiasan Bang? Makhluk terindah. EGP dengan kamu tidak paham. Yang pasti kami di surga kami ada bidadari, di surgamu peranaga. Kau pilih mana? Pilih surga Kristen lah Bang, masa mau pilih Enggak, bukan mau begitu berbuat- caranya. Bukan begitu. Di surga Islam ada bidadari, di surga Kristen ada perang naga. Kau pilih yang mana? Bidadari atau perang naga? Surga Kristen perang naga. Oke, baik. Udah selesai. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah jujur. Jadi itulah kebotolan manusia. Dia lebih suka
Masuk di surga yang ada perangnya, perang naga lagi. Iran dengan Amerika perang, kacau seluruhnya. Ini ada kemudian yang perang itu adalah naga, tapi mereka mau masuk ke sana. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik teman-teman sekalian, saya mau izin ibadah dulu. Sabar ya, sabar. Saya tunggu dulu apologet Islam yang bisa bantu saya sebentar. Sabar. Ya, Assalamualaikum. gimana bang? Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin Bang ya. Siap, mohon maaf lahir dan batin abang. Iya, Gi. Sebenarnya tadi saya mau tanya sama itu pendeta Yunus masalah ulangan Siap. 18 ini. Itu sebenarnya Siap. ulangan 18 itu ini Bang, sorry, jangan ke situ dulu. Dinda Dio ada di bawah ternyata. Sorry bang. Silakan dek, naik dulu dek. Dinda Dio naik dulu. Maka dulu sembahyang. Enrek ya Londi. Oke. Salat kat dulu nah. Yang bangkit di antara orang Israel. Iya. Seperti Jadi Musa. gimana itu? Iya. Tidak ada lagi nabi. Setelah Nabi Musa yang berasal dari Bani Israel. Jadi nabi yang sama seperti Musa ini berasal dari mana? Diminum kopinya apa Pendeta Yunus? Loh kok dia kabur? Gimana itu? Jemaatnya begitu Pak Pendeta. Jemaatnya Pak Pendeta gimana dong? Kok dia pergi? Ditinggalkan kita berdua Pak Pendeta. Gimana dong? Belum selesai pun dia baca. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Zuma. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Saya Islam, Bang Zuma. Saya mengikuti Siap. dan mendukung Bang Zuma. Mualaf Oke. pemberani paling Bang Zuma. Gitu Allah aja Bang Zuma, Akbar. saya menyampaikan itu. Sampai Makasih, mati Bang, kami makasih. akan mendukung. Makasih. Itu kebingungan semua tuh oten-oten itu. Apalagi jemaatnya. Enggak, Pendeta. Tak jelas menjawabnya. Makasih Bang Zuma. Halo Bang, siap, makasih Bang Fadil. Siapa nih yang di bawah nih? Silakan. Ada yang ingin disampaikan dari mana Bang? Halo? Hah? Oh, Suwasi? Wah, ternyata dia orang Jepang. Orang Jepang dia rupanya. Teman-teman api boleh ke atas sebentar ya. Nanti temani Pendeta Yunus, saya mau ibadah zuhur nanti ya. Dinda Kores, monitor nggak di bawah? Halo, assalamualaikum. Halo, Bang selamat. Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, saya Muslim. Siap. Saya cuma mau agak bingung sedikit soal ulangan 18 ayat 18 ini. Ya, gimana? Iya, kalau menurut saya kan, kalau memang firman ini di dalam Alkitab dikhususkan untuk Yesus, Ya, maka kesannya kayak Tuhan menuliskan firman untuk dirinya sendiri begitu. Iya, kalau memang ulangan 18 ayat 18 ini dinubuatkan untuk Yesus. Itu aja Bang Juma. oke. Iya, oke. Satu pandangan. Iya, makanya Pendeta Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Pendeta Yunus mengatakan Nabi Musa tidak sama seperti Yesus.
gitu. Yang sama seperti Nabi Musa itu ya Pendeta Yunus. Begitu Bang. Makasih ya. Assalamualaikum. Ya, Nah. Halo Saudara Garuda. Halo, siap. Maksudnya? Siap-siap kemana Bang? Lagi di rumah. Oh belum pergi mancing? Belum. Oh nggak ada umpan? Butuh proses semua tuh. Oh butuh proses. Dari mana? Katolik Protestan? Katolik Protestan? Halo? Islam. Oh Islam, Masya Allah. Ada yang ingin disampaikan? Artinya tentang proses logika yang kita pakai tuh, bahwa Iya. imani itu dengan logika itu seimbang atau tidak. Yang kita bisa pertanyakan tuh, Iya. kan di dunianya kita, untuk kita umat Islam ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kita ini kan kadang-kadang kita terlalu masuk, ada jalan-jalan salah dipakai dengan teorinya kita tuh. Jadi kita juga kadang-kadang gini. Saya cuma minta penjelasan. Sorry saudara. Kita ini diskusi lintas agama, bukan ceramah. Kalau mau ceramah di masjid, nanti Pak Pendeta Yunus pusing dibuat. Halo, selamat siang. Selamat siang. Di sini wajib open cam ya Bang Zuma? Iya betul abangku. Dari mana ini? Katolik Protestan? Bentar, saya cari tempat yang agak terang dulu Bang Zuma. Dari mana ini? Katolik Protestan? Bentar, saya cari tempat yang agak terang dulu Bang. Dari mana ini? Katolik? Doubling Bang. Ini ya. HP-nya dikecilin volumenya. Doubling Bang. Doubling. Sudah? Sudah bisa? Udah? Halo, selamat siang Ibu Nur. Halo Bu Nur. Pak, ini Pak Eskor juga nggak bisa buka kamera. Pengikutnya baru 2 orang. Gimana mau buka kamera? Pak Yunus kegiatannya hari ini apa Pak? Tidur. Pak Yunus kegiatannya hari ini apa Pak? Tidur. ini karena libur jadi. Oh gitu. Iya. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullah. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Iya, ini Pak Ustadz sama yang satunya siapa ini? Ini pendeta atau apa ya? Ya. Jangan dulu. Datang-datang dia absen kita, pendeta. Naik dia absen. Ini siapa ini? Yang satu ini siapa katanya? Kenapa nggak nunjuk aku sekalian? Yang ini yang buka kamera sebelah ini siapa? Naik absen kita. Jauh-jauh aku buat tuntun naik ke atas. Ternyata cuma mau absen. Iya, pendeta Pak Guru, teman saya. Dia pendeta. Pak Guru mau apa? Teman saya. Dia pendeta. Halo, selamat siang Saudara Nazalia. Halo, selamat siang Saudara Nazalia.
Selamat siang, Bang Suma. Siap. Dari mana Mau bang? ini Katolik, Protestan? Protestan. Ini Bang, saya mau nanya boleh? Buka kamera bangku, buka kamera. Kita diskusi. Silakan. Oh, Bang. Saya cuma mau tanya apa Bang? Kalau Al-Quran itu firman Allah yang surat Allah. An-Naba 30, 31, 32. Coba artikan itu Bang. Ya. Itu saja saya mau tanya. Coba Kalau itu memang coba firman dibacakan. Allah. Allah, bukan Allah. Allah. Tolong dibenarkan cara membacanya. Jangan kayak Iya, orang cuma- stroke. Cuma mau tanya itu Bang. Ini kalau benar itu surat An-Naba 30, 31, 32. Buka Kalau kamera itu dulu, firman silakan. Allah. Jawab Buka dulu, kamera jangan dulu. pencut. Kenapa? Lagi haid? Atau gimana nih? Saya bilang buka kamera. Takut ya kalau itu firman Allah. Oh, penghujat ini Pak Pendeta. Ada gila-gilanya ini. Ada diturunin. Disuruh buka kamera, kita mau bacakan dalil, kita mau bahas pertanyaannya, malah kesurupan dia. Halo, selamat siang. Belum naik ya? Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Siap. Ini terima kasih banyak. Khusus untuk Pendeta Siap. Yunus, saya sedikit saja bertanya. Apa dasarnya dan dalilnya atau penguatnya Kristen mendukung Israel? Jelas-jelas orang Israel tidak mengakui bahwa situ dia orang Kristen. Israel bukan orang Kristen. Apa dasarnya? Terima kasih. Apa Ada dasar? musik bang, maaf ada musiknya mengganggu YouTube abangku. Maaf ya kami turunkan. Dan di sini bukan bahas politik soalnya. Itu terkait politik, nggak ada hubungannya di komal saya dengan politik seperti itu. Anda kalau mau tanya pergi di komalnya Rismon. Di komal Rismon di situ tanya-tanya politik, jangan di sini. Iya, halo selamat siang Saudara Kadani. Saudara Kadani. Halo, Assalamualaikum. Saudara Kadani. Ya, waalaikumsalam. Ya, dari mana? Katolik, Protestan? Halo? Muslim. Halo, Bang. Halo? Muslim. Ya. Ya, Ada halo. yang bisa Muslim? Ada yang ingin Siap. disampaikan? Ada yang bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut ulangan 1818, ini kata Pendeta Yunus bukan dinubuatkan kepada Yesus. Bahkan pendeta sendiri mengatakan dari Yunus. Yunus itu sebelum datangnya Yesus, Bang. Dia dari kerajaan Nabi Israel, di mana di Samaria pada kisaran abad ke-8 sebelum Masehi. Mau ceramah di sini atau mau apa bang kita ini? Udah songkatnya penuh, memenuhi kota Jakarta songkatnya naik-naik. Assalamualaikum Ustadz, selamat siang. Pak Pendeta. Kawan-kawan kita ini naik tidak pakai baju, naik-naik langsung nyerocos langsung apalah tidak apa ya? Mau jadi narasumber bang? Mau? Oh. Baru tahu aku bang, daftar dulu lah, biar aku jadi moderator, abang yang menjelaskan, biar aku nyimak. Gitu abangku. Halo selamat siang. Ya, siang dan assalamualaikum Pak Ustadz dan Iya. Pak Pendeta. Iya,
Ya, mau maaf ini salam toleransi ya Pak Pendeta ya. Iya. Iya, ini saya mau tanyakan Pak buat Pak Pendeta nih. Siap. Beberapa konten yang saya dapatkan di TikTok ini itu sebenarnya ini berhubungan dengan narasumber agama juga ya. Ini agama Kristen itu kalau dikuburkan ada aku lihat baru-baru tadi itu kenapa ya ada kayak semacam apa ya dihiasi bukan seperti air tapi malah diberikan seperti jenis alkohol gitu Ustaz. Atau Pak Tema ulangan 18. Halo, selamat siang. Halo. Surat Selamat An-Naba. siang. Selamat siang. Buka Siang, kamera siang. dulu. Buka Tunggu, sabar, kamera. sabar, saya buka. Silakan. Iya. Silakan. Halo. Sabar. Halo. Iya. Ya, bagaimana Bang? Gimana? Surat An-Naba. Al-Quran surat 30, 31, 32. Iya, itu gimana? Abang tolong bacakan soalnya saya nggak punya Quran sini. Iya, itu Apakah membahas itu tentang apa itu firman Allah atau apa? firman Allah. Itu Coba membahas Abang tentang bacakan. Soalnya saya nggak punya Quran sini Bang. itu membahas tentang neraka. Kenapa emang? Baca dulu mana neraka situ? Masa itu neraka Itu membahas neraka. Inna jahannama kanat itu apa Bang? mirsada. Itu tentang surga. Itu neraka. Ada payudara montok setayo begitu. Inna jahannama Coba Abang kanat baca dulu, jangan mirsada. karang bebas begitulah. Itu saya sudah baca. Astagfirullah, Abang. Kok Loh, Abang begitu? saya sudah Baca baca. dulu, Bang. Inna jahannama kanat mirsada. Artinya? Jahannam itu Artinya? neraka. Artinya? Sesungguhnya An-Naba jahannam 30, itu 31, 32. tidak bisa. Supaya Kok kau nggak dapat bisa? paham, supaya kau bisa paham, ambil ayat selanjutnya bahwa itu membahas tentang neraka. Astagfirullah. Coba baca loh, Bang. Sudah aku baca tadi. Kok takut baca Kalau Qurannya? membahas ayat 30-nya itu jelas dikatakan Kok takut baca Qurannya, Bang? falan nazidakum illa azaba. Artinya? Oleh karena itu rasakanlah tidak akan kami tambahkan kepadamu kecuali azab. Oh, salah. Bukan itu. Asal-asal, Abang ini. Loh. Coba buka. Yang tahu saya atau Anda? Innalil Takut ya muttaqina tentang mafaza. kenyataan. Takut ya tentang kenyataan. Adaika wa a'naba. Takut Terus, ya apa? tentang kenyataan. Wa kawaiba atraba. Wa Ayolah, ka'san Bang, dihaqa. baca. Apa masalahnya? Kalau saya punya koran sini saya baca, nggak ada. Saya nggak ada Kamu koran. itu. Kalau di dalam Al-Quran, dalil tadi berbicara tentang neraka. Terus yang di surga
Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sari batangku. Iya, ngapain jo sari batang? Apa jo mae? Nia keriba. Apa jo keriba? Anjo minai kutai apa nawa? Sekali kene diskusi ki bos. Ngapa sih nakul le? Keme kian mantang. Jadi ponto ba semua. Oh, Muslim berarti. Iya toh? Berarti mesti ya betul. Nah, sami pun aja nih ponton tuh 100% Muslim. Muslim KTP. Aro injo arena Muslim pasti mi KTP. Tidak mungkin tom minjo Muslim KTP na Kristen. Jadi puna Muslim tawa nasami Islam KTP na Islam tertulis. Kaman jo sari batang. Halo Her, apa kabar bang? Kasi menre moko si desi na mapau. Yasing isariwawan dito na sariawan. Yasing malasolun na dito na malasolun na. Manang kejit tau padiru. Kalau kau asa mengganggu, aja nemu menre. Lo kau menre asa mak bicara ki, teki poli tu agi keriba. Puran di gai balu galungnya di faga. Kuburan di balu galungnya ti fale anu ne. Sekek na pesui. Nah sebab dia na demo pesui sekek man tajilase tu Cina. Tajilase barat nole kapang boro timutta pada sisa na sui wani. Menreki kamase, menreki jatuh masiri, menre moki mai. To si paring ngerangi, para edi si patu si patokong. Asal tanya tu buat to si uno. Halo. Enre nih mai kamase. Enre nih mai. Jatuh masiri. Dito na marigaga. Aga jelo dibahas. Ini tuh ulangan 18. Manang keji engkau tahu malampik gemet na. Nah sing ipuang. Cece. Model gemet malampik mi bawa na ipuas sih. Halo, selamat siang. Halo. Halo saudara. Halo saudara D. Halo. 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 Ketimite. Di sisa gaga bebuat dah. Pacapunan re. Isuruh men re. Re agama mana bang? Kristen. Halo. Protestan. Protestan. Bisa musiknya dikecilin abang? Musik dikecilin. Iya. Silakan abang boleh menjelaskan ke kita nabi yang sama seperti Nabi Musa ulangan 18 itu siapa menurut abang? Yang tadi bilang itu siapa yang barusan ya? Yang dia bilang Muhammad. Emang si Muhammad itu nabi ya? Iya. Jangan kalau memang nggak cocok dengan nabi kami nggak usah. Nabi anda aja. Emang si Muhammad nabi? Nggak usah bawa-bawa nabi kami. Kami nggak minta untuk anda menyamakan ulangan 18. Silakan aja dengan nabi anda gitu. Yang ada di ulangan 18 nomor 18 itu nabi siapa yang sama seperti Musa gitu. Coba kamu baca itu ulangan 18 itu. Jangan-jangan abang nggak tahu. Kalau nggak tahu saya bacakan. Nggak tahu ya? Loh.
Ini kitabnya Yahudi yang Anda ambil. Kitabnya Yahudi Anda ambil, Anda pakai di agama Anda, tapi Anda juga nggak tahu, gitu. Iya, masalahnya Juma kan bahas-bahas yang bukan kitabnya Juma. Ini kan kitabnya Yahudi. Bukan kitabmu kan? Bukan, sama seperti Anda juga bukan kitab Anda. Sama-sama bukan kitab kita. Bedanya Anda punya agama merampok kitabnya orang. Kalau kami enggak. Makanya Anda pertanggungjawabkan hasil rampokan itu, Ulangan 18 nomor 18 itu untuk siapa gitu loh Bang. Silakan. Kitab yang dirampok dari Yahudi yang Anda pakai di gereja itu ada Ulangan 18:18. Tuhannya Yahudi akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Nah, siapakah nabi yang diutus oleh Tuhannya Yahudi yang sama seperti Nabi Musa itu? Silakan. Mulutnya pingin berkata Yesus, tapi kepalanya mengatakan jangan, Yesus bukan nabi. Mulutnya sudah mau keluar ye kabur, ye kabur. Mau bilang Yesus tapi malu. Akhirnya ye kabur. Teman-teman, kalau ada oten nggak pakai baju, ngapain suruh pakai baju? Anda ingin lihat mereka berakhlak gitu maksudnya. Wah, sopaten kali yang dibawa. Pakai bajumu. Udah tahu Kristen, disuruh pakai baju. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bang. Suaranya Bang, nggak ada suara. Iya, sip. Selamat sore, selamat sore. Oke. Ya. Sore, Katolik atau Protestan Abang ini? Protestan. Oke, Abang. Bisa menjelaskan Ulangan 18:18 boleh? Saya minta tolong dibaca, Bang. Saya memang tahu tentang itu, tentang nubuatan, supaya cuman nggak hafal betul ininya ayatnya. Silakan. Oke. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka yang sama seperti Musa. Nah, aku akan menaruh firmanku di mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada Bani Israel, kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Oke. Nah, oke. Silakan. Pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya siapa nabi yang sama seperti Musa yang Tuhan taruh firman-Nya ke mulutnya, lalu kemudian nabi itu diperintahkan untuk menyampaikan firman itu kepada Bani Israel? Oke, dalam tradisi iman kami itu bicara tentang Yesus. Yesus. Oke. Ada nggak kemudian Yesus itu ketika dia datang, sorry. menyampaikan bahwa dia diutus kepada seluruh Bani Israel? Putus-putus suaranya. Saya nggak tahu kalau jaringan saya yang ini atau jaringan Abang ya. Oke. Ada nggak Yesus? Putus-putus suaranya di punya saya putus-putus. Ya. Oke. Jadi kalau Anda mengakui Yesus itu adalah sama seperti Nabi Musa, berarti Yesus ini nabi ya? Benar, nabi. Benar. Oke, berarti salahlah orang-orang yang menuhankan beliau, karena dia ternyata seorang nabi. Lo masalah untuk Tuhan itu kan merupakan natur daripada Yesus itu sendiri, karena Yesus itu punya dua natur ilahi dan natur manusiawi. Jadi kita sebenarnya begini. Iya. Natur ilahinya ini yang mana, Bang? Kok Yesus tidak pernah mengatakan kalau dia memiliki natur ilahi? Yesus tidak
pernah mengakui dia natur ilahi, tapi Yesus pernah mengakui dia bahwa dia adalah Allah dan dia adalah Tuhan. Ini putus-putus suaranya, Bang. Saya turun dulu, nanti saya naik lagi. Saya putus-putus suaranya. Oke. Boleh ya? Sip. Boleh. Thank you. Boleh, thank you. Iya, saya tunggu, Abang, saya tunggu. Ya. Jadi natur ilahi, Musa punya natur ilahi enggak ya? Yesus punya natur ilahi kayak sampo. Dua natur. Gimana dong? Dua natur dia. Yesus punya dua natur. Sampo natur kan? Halo saudara pangeran. Halo, assalamualaikum bang. Maaf salah kepencet bang. Iya, makasih abangku. Salam kenal, sehat selalu. Mohon maaf lahir dan batin ya bang. Jaga kesehatan. Iya, masya Allah. Halo saudara. Halo bang, selamat sore. Halo juga, selamat Pak Wil. Silakan buka Baik, kameranya. Bang, buka kameranya bang, biar nggak kelihatan kayak orang pusing di situ. Oke. Wah, ganteng kali abang kita ini wah. Ya, gimana saudara pandangannya terhadap ulangan 18:18 ini? Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Kalau saya, nabi yang sama dengan Musa ya Yesus. Berarti Yesus Nabi. Berarti Musa Nabi, sama gitu bang ya. Berarti kelirulah orang yang menuhankan Yesus, karena ternyata Yesus itu Nabi. Iya, tapi konteksnya beda juga bang. Jangan diartikan bahwa kita mengatakan yang sama seperti Musa dalam arti nabi, itu lalu abang beralih ke ini bahwa kita bukan menuhankan Yesus tapi kita menabikan Yesus. Itu beda bang konteksnya. Gitu loh. Sama Musa atau tidak sama Musa nih? Katanya sama, gimana sih? Sama dalam arti gini bang. Dia punya kesamaan itu kan itu ada di dalam konteks. Sama seperti Musa, berarti kalau Yesus punya keilahian berarti Musa juga punya dong bang. Kan sama. Gimana itu dikatakan? Dan keterpanggilan Yesus itu mirip bang. Itu iya, jadi maksudnya gini, Nabi yang sama seperti Nabi yang sama seperti dibunuh pada waktu masih kecil, caranya itu beda, sama itu sama konteksnya bang. Gitu. Kalau itu kesamaannya oke. Nah sekarang di dalam ulangan 34 nomor 10 dikatakan tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara Bani Israel yang sama seperti Musa. Itu gimana? Siapa bilang bang itu? Tapi dalam kitab perjanjian baru itu mengiyakan itu. Nah, bagaimana dengan ulangan 34 nomor 10? Gini loh bang, ini kitab dan itu ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru gitu loh. Iya, di perjanjian baru mungkin perjanjian lama doang gitu. Bukan. Di kitab perjanjiannya milik Yahudi mengatakan ulangan 34 nomor 10 tidak ada lagi nabi yang bangkit di tengah-tengah Israel yang sama seperti Musa. Jadi gimana itu? Itu bohong atau beneran? Gini. Tadi Bang Sima bilang bahwa kita ngerampok kitabnya Yahudi. Oh itu nggak benar bang. Kitab suci. Oh iya. Terus kenapa bisa ada di agama Anda itu kitabnya orang? Ya enggak juga, itu kitab iman percaya orang Kristen. Lah dari mana asalnya? Itu kitab difirmankan kepada Musa untuk kaumnya Bani Israel. Kenapa bisa ada di agama Anda? Konteks Bani Israel itu pada saat itu wahyu diturunkan, firman itu diturunkan untuk umat Israel. Tetapi ya memang itu punya itu dari umat Israel itu mengalir kepercayaan kepada Yesus Kristus hingga saat
Yesus Kristus itu memang Bani Israel. Tapi bagi semua Iya, sekarang coba bagaimana caranya kitab yang dikhususkan untuk Bani Israel kenapa bisa ada di gereja? Sama abang, saya nggak pernah diberi kasih kesempatan untuk bertanya sama abang. Saya mau tanya ke abang, boleh nggak? Ini temanya nih, Ulangan 18:18. Enggak, saya mau tanya sama abang, boleh nggak? Selama ini kan saya nggak pernah bertanya. Udah berapa kali saya Silakan. Menurut abang Silakan ada. Ingat nggak? Apa? Menurut abang Yesus juru selamat nggak? Iya, juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Berarti kalau abang yang secara ini ketika kiamat, ketika kita mati, kita ini untuk penghakiman itu lewat siapa? Pencipta langit dan bumi. Siapa? Allah. Abang mengakui nggak kalau Yesus itu utusan Allah? Iya, saya akui. Yesus datang menghakimi, dia datang menghakimi Kristen yang menuhankan dia di hadapan Tuhannya. Abang keliru. Matius 7, 22, 23 orang Kristen diusir sama Yesus. Gimana dong? Yesus turun ke bumi mengusir orang Kristen, menampar kiri kanan, ketepak. Kenapa kau sembah aku? Gitu loh. Baca Matius 7, 22, 23, Yesus turun ke bumi untuk menampar Kristen, ketepak. Itu. Dalil Bang. Jangan kaitkan segala sesuatu seperti yang selama ini abang bilang berpatokan hanya kepada dalil. Jadi mau berpatokan kepada siapa? Berpatokan sama siapa? Selama ini saya ikutin abang selalu Jadi berpatokan kepada siapa Bang kalau kita diskusi agama? Ya, firman kita orang Kristen dinaikkan dalam forum, diskusi, debat. Abang nggak capek gitu loh? Enggak, demi kalian supaya kalian selamat. Sendiri ngurusin rumah tangga sendiri baru ngurusin orang lain, Bang. Oh, kalau bisa, tapi hilangkan semua istilah Islam di dalam Bible. Boleh nggak? Mana ada yang bilang isi itu di dalam kitab agama kita? Nggak ada. Kata siapa? Sampulnya aja Alkitab. Memangnya Alkitab itu apa? Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Apa bilang abang? Nah inilah. Inilah. Nyelotoh, nggak berfaedah. Dengan dakwa-dakwa, dengan doktrin-doktrin yang mencoba mencuci otak umat Kristen lewat. Ini kalau disampaikan nyolot. Kitab Anda itu sampulnya mengambil kata Alkitab dari Al-Quran. Padahal kitab Anda itu bukan Alkitab. Itu gimana itu? Menurut abang. Pertanyaan kedua, apa lagi? Siapa yang punya juru selamat yang lebih hebat gitu? Itu aja yang saya mau bilang. Juru selamat yang hebat itu Nabi Muhammad. Oke deh Bang. Itu prinsip abang. Jadi. Ya, karena Nabi Muhammad datang untuk mensucikan manusia. Bukan menebus manusia, tapi mensucikan manusia. Itulah nabiku. Jangan lebih keren nabiku. Siang, sore, malam, abang selalu nyeletok soal kitab kita. Kalau tidak mau, hilangkan semua istilah Islam di dalam Bible. Hilangkan semua kata-kata Islami di dalam Bible. Abang mau kayak gitu, serukan ke dunia, semua dunia. Ya ini sudah kita serukan dengan cara begini, kita serukan supaya lembaga Anda itu punya malu. Jangan mengambil kata Alkitab, jangan mengambil kata Allah masuk ke dalam Bible. Gunakan sembahan kalian sendiri, gunakan kitab kalian sendiri gitu, Bang. Memangnya Allah itu nggak punya orang lain, gitu? Ya Tuhan kami Allah, bukan Tuhan kalian. Tuhan kalian Theos, dewa dalam bahasa Indonesia. Kita bukan penyembah berhala, Bang. Ingat itu. Tapi penyembah anak orang. Lucu Anda. Nggak capek. Tiap hari kerjaannya gitu aja. Ya sudah aku bilang, lepaskan semua istilah Islam di dalam Bible, selesai kita. Ngapain saya urusin agama Anda? Agama yang nyembah 3 Tuhan ngapain? Tritunggal.
Ya iya, ngapain saya urusin menyembah 3 Tuhan? Mungkin saya urusin yang lain. Tapi karena agama Anda mengambil istilah-istilah Islam, makanya saya turun ke lapangan. Anda udah tahu. Saya ini orang penting, Abang. Saya ini orang penting. Saya ini orang penting. Tapi karena saya melihat kalian mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk di agama kalian, maka saya turun lapangan. Ini nggak bisa dibiarkan. Itu maksudnya saya gitu, Bang. Jadi tinggal Anda lepaskan semua istilah Islam di dalam Bible, kita nggak ada lagi diskusi-diskusi agama Anda. Gitu. Anda setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Ya itu alasannya. Karena kitab Anda setiap terbit istilah Islam dipakai. Kalian yang main api begitu terbakar, kalian ngamuk ke kita. Yang abang bilang itu di mana? Nggak pernah. Kata Alkitab itu apa? Kata Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran yang kalian pakai. Memangnya Alkitab itu artinya apa? Alkitab itu nama lain. Alkitab itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut Alkitab. Bukan buku-buku atau kumpulan buku yang disatukan kemudian lalu dianggap sebagai kitab suci gitu. Yesus itu keturunan apa? Yesus itu keturunan Yehuda. Yang turun lewat dari ini siapa? Dari maminya Maria. Nggak ada keturunan dari Daud, itu nggak ada? Iya, keturunan Daud. Roma 1 nomor 3 berasal dari sperma Daud. Terus? Saya mau tanya, saya nggak tahu. Kalau Nabi Muhammad, turunannya dari mana? Kalau Nabi Muhammad itu dari Nabi Ismail, anak pertama dari Nabi Abraham. Yesus dari Abraham nggak? Dari Abraham. Oke. Cicitnya Nabi Abraham. Udah kan? Oke, segitu aja. Mudah paham. Terus ya, Pak? Paulus dari mana? Paulus, pendiri agama Kristen. Anaknya siapa dia? Siapa nama bapaknya Paulus ini? Pendiri agama Anda. Itu kalau soal Paulus. Yang saya tahu hanya Ya, siapa nama bapaknya? Nama bapaknya Paulus siapa? Kalau soal Paulus, yang saya tahu hanya silsilah Yesus. Siapa? Rambo Kamona. Rambo Kamona, Bang. Apa maksudnya apa? Saya nggak tahu kalau soal silsilah Paulus, Bang. Oh, ya. Jadi kalau Anda tidak tahu silsilahnya, kenapa Anda menerima agama yang dibangunnya, yang didirikannya? Bang, gini loh, Anda nggak usah. Ini bukan kesekian kali soal Paulus dengan agama Kristen, udah ulang kali, gitu loh. Iya. Selama orang Kristen tidak menghilangkan istilah Islam, selama itu juga akan panas terus kebuat. Aku buat menderita kalian. Selama belum melepaskan istilah Islam dari agama kalian, menderita kalian, karena akan aku bahas terus Bible. Sampainya kalian itu pusing sendiri, gitu Bang. Saya mau tanya ke Abang, apakah Yesus disebut dalam kitab agama Abang? Kenapa? Apakah Yesus nggak disebut dan tercatat dalam kitab suci agama Abang? Enggak ada. Oh, berarti selama ini yang saya dengar tentang apa yang saudara-saudara Muslim lain katakan di YouTube, yang pernah saya dengar itu beda lagi ya Bang ya? Nggak pernah. Itu karena kalian mengambil nama Isa Al-Masih masuk ke Bible, bahkan bikin gereja nama gerejanya Isa Al-Masih. Makanya ada orang Islam yang mengatakan, oh orang Kristen mengakui kalau Yesus itu Nabi Isa gitu loh. Gitu loh Bang. Jadi yang saya dengar itu kan mereka mengakui bahwa Yesus itu juga ada dan tercatat dalam kitab suci. Gitu loh Bang. Isa Al-Masih. Nah, kalau Isa Al-Masih iya. Orang Kristen menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus. Kami enggak. Mereka mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu Yesus Kristus Bang. Gitu loh. Siapa yang bilang begitu? Coba Abang lihat di YouTube, ada tuh. Isi di dalam mungkin karena dia melihat gereja namanya gereja Isa Al-Masih mungkin.
tanya ke abang. Abang bilang konteks soal makan babi itu haram lah. Haram di agama Yesus haram. Nah, sekarang saya mau tanya, lebih haram makan babi apa lebih haram makan uang rakyat? Dua-duanya. Lebih haram makan uang jemaat apa lebih haram makan uang babi? Makan babi. Dua-duanya haram. Nggak ada dibilang haram kecil, haram besar. Haram ya haram. Mau dia banyak, dia besar. Ya namanya kecil. Haram. Oke. Tapi kenyataannya lebih diharamkan, lebih takut makan babi, tapi berani makan uang rakyat. Berarti itu salah. Itu salah itu. Nggak boleh. Nggak boleh itu, Bang. Gitu aja deh, Bang. Iya. Iya, Bang. Iya. Iya. Salam sama pendetanya. Suruh pendetanya belajar. Tersayat teman kita. Tersayat tanpa luka. Tersayat dia, teman-teman. Luka tak berdarah lebih menyakitkan daripada luka yang berdarah. Oh, Samuding. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam, Ambo, saudara. Gimana kabar? Salam dari Ambon Bang Juma. Oh, sahabatku Ambon, Masya Allah. Iya, Ambon Manise. Ambon Manise Bang Juma. Ambon